Shalom semuanya ya, shalom. Yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan, kami minta kuasa-Mu Roh Kudus. Kami minta urapan-Mu Roh Kudus untuk mengupas setiap firman-Mu ya Tuhan. Biar terbuka Bapa setiap Bapa pewahyuan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami minta Bapa materai-Mu terjadi Bapa dalam setiap kehidupan kami ya Roh Kudus. Biar tubuh jiwa roh kami Bapa dalam genggaman-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah urapan-Mu yang bekerja Bapa atas kami ya Tuhan. Sehingga apa yang Bapa yang kami lepaskan Bapa dalam firman-Mu ya Roh Kudus, biarlah Engkau Allah Bapa yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dewasakan Bapa roh kami ya Tuhan. Buat kami menangkap apa yang Bapa yang harus kami lakukan dengan Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dari awal pertengahan hingga akhir Roh Kudus Bapa berkuasa atas kami dan ambil alih semuanya Bapa. Di dalam nama Yesus segala roh ngantuk kelelahan semua patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom. Ya, kita bisa buka di Lukas 12. Ya, hari ini Tuhan tuh taruh hal yang agak ekstrim ya bagi saya ya. Tapi saya nggak tahu, tapi harus disampaikan bahwa hal ini harus disampaikan apa yang Tuhan taruh. Sebenarnya saya tadi bukan nyeting ya, maksudnya kayak nyiapin untuk namanya firmannya bukan ini. Tapi setelah bergumul ya bertarung akhirnya ya dapat ayatnya ini. Ya, Tuhan ngasih saya tentang namanya pengajaran khusus bagi murid-murid. Ya, karena di sini yang saudara perlu ketahui, kita sebagai orang Kristen sekarang ini banyak namanya pengajaran yang ngawur ataupun yang salah ya, ataupun yang sesat kali ya, bahasa yang paling sering saudara dengar. Tapi bukan soal pengajarannya, tapi saudara ini yang dimana hidup di dalam Tuhan perlu namanya mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan taruh dalam hidup saudara ya. Di Lukas pasal 12 ayat yang pertama kita baca sama-sama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar ya. Pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, di ayat pertama terlebih dahulu saya mau sampaikan bahwa waktu hari Selasa atau Rabu kan katanya Sabtu ini ada Zoom. Nah, saya pikir Sabtu ini kita libur gitu. Ternyata ada Zoom. Nah, di hari Sabtu, Minggu, Senin ya saya tetap masih bertanya sama Tuhan, Tuhan bicarain apa nanti Sabtu. Jadi kalau saya udah ada planning ke depan itu biasanya saya berdoa tuh jauh-jauh hari gitu. Tuhan ngomongin apa nanti di Sabtu ini. Nah, setelah Minggu tidak ada jawaban, Senin nggak ada, Selasa atau Rabu saya lupa ya. Saya sering kali namanya dikasih pesan Tuhan itu di pagi hari ya, di jam 5, setengah 6 itu pasti Tuhan bicara tuh. Entah saya lagi tidur atau apa, pasti Tuhan kasih tuh. Dan di saat dia ngomong itu pasti saya memang mungkin mata saya merem tapi otak saya tuh jalan gitu dan nggak bisa tidur lagi gitu loh. Biasanya 1-2 jam tuh saya nggak bisa tidur dan ngerenungin firman itu. Jadi sambil merem sambil ngerenungin gitu loh. Oh, ini ayatnya ini. Jadi kayak ngobrol aja waktu saya sambil di pagi hari itu. Ada apa? Oh, enggak ya. Saya lanjutkan dia. Jadi di sini Tuhan mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Yesus mengajar khusus kepada murid-muridnya. Ini artinya saudara kalau hidup di dalam kekristenan saudara tidak jadi murid, Tuhan gak bisa mengajari saudara. Karena apa? Dia cuma akan menyampaikan pesan-pesannya selintas aja. Karena dulu ada yang pernah ngajarin begini, saudara sebagai orang Kristen itu harus jadi muridnya, bukan menjadi pendengarnya aja. Kalau jadi pendengarnya masuk telinga, ya gak tahu diolah apa enggak, keluar, yaudah. Dia gak menghidupi apa yang menjadi firman. Sedangkan tuntutan jadi seorang murid itu harus mengerjakan apa yang menjadi gurunya lakukan. Ya, jadi perhatikan ya saudara ya. Yesus di sini mengajarkan khusus kepada murid-muridnya. Ya, katanya waspadalah terhadap ragi atau pengajaran yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya, di pagi hari itu Tuhan ngomong ajari mereka tentang namanya kemunafikan dalam rohani. Ya, saya nggak tahu saudara itu hidup dalam kekristenannya bagaimana. Karena ada banyak sekali orang Kristen hidup dalam sebuah
kemunafikan. Ya, dahulu beberapa minggu atau bulan-bulan yang lalu saya pernah ngomongin tentang Farisi. Saya nggak tahu saudara masih ingat apa enggak. Farisi itu adalah orang yang melakukan hukum, ya maksudnya dalam adat hukum, ya maksudnya hukum Taurat. Jadi dialah yang memvonis orang ini bersalah, orang ini tidak bersalah. Jadi dialah yang akan mengajari ataupun melakukan hukum-hukum Taurat di orang-orang Yahudi. Jadi kalau saudara nyolong, secara hukum Tauratnya apa? Potong tangan ya. Dia yang melakukan, dia yang eksekusi. Itulah orang Farisi. Tapi di sini orang Farisi ini sebenarnya punya kepercayaan bahwa dia melakukan hukum Taurat tersebut dan tradisi agama Yahudi, mereka punya kepercayaan dia akan selamat dengan cara seperti itu. Tapi dia lupa bahwa setelah Yesus hadir, semua itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus mewarning kepada murid-muridnya. Saudara, kalau murid-muridnya Yesus, perhatikan ini. Ya, karena kalau saudara tidak memperhatikan apa yang Tuhan perkatakan dan Tuhan ajari, saudara ini bisa namanya hidup dalam sebuah kemunafikan yang Tuhan tidak berkenan. Ya, Tuhan bilang sama saya itu dengan jelas, ajari mereka tentang namanya sebuah kemunafikan. Karena ada banyak orang sekarang Kristen hidup ataupun melayani sekalipun hidupnya munafik. Bukan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ragi itu adalah bicara sebuah pengajaran. Ya, orang Farisi itu sekali lagi saya ulangi, dia menerapkan hukum Taurat, tapi dia sendiri tidak melakukan. Ada banyak hidup kita itu seperti itu. Kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengajari hidup dalam kehidupan orang Kristen. Tidak banyak juga orang yang bisa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa kita ataupun Yesus Kristus. Ada banyak hidup kita ini seperti orang Farisi. Tahu firman, tapi nggak bisa melakukan. Nah, orang yang hidup seperti itu, jangan dipikir Tuhan berkenan. Kemunafikan kita itu semua telanjang loh di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura berdoa, jangan pura-pura baca firman, jangan pura-pura kita ini sebagai orang Kristen. Banyak orang Kristen itu tidak melakukan apa yang menjadi tugasnya dia di hadapan Tuhan. Saya ngomong gini bukan menghakimi ya, ataupun mencari-cari celah orang, enggak. Tapi Tuhan omongin ini. Saya nggak tahu ini buat siapa, buat saya kah, buat istri saya, buat Inka kah, buat Finander kah, atau buat jemaat yang mendengar, ataupun nanti yang di YouTube pada dengar-dengar juga, saya nggak tahu. Pokoknya saya mau nyampaikan apa yang Tuhan suruh. Ya, jadi kalau dibilang, wah saya tersinggung, itu urusanmu dengan Tuhan, bukan urusan saya. Ya, jadi saya cuma hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Ya, banyak hidup kita ini tidak melakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Contoh aja paling gampang, banyak orang suruh ngampunin aja pada nggak bisa. Saya sering kali ngelihat orang kayak ibadah aja sembarangan. Ya, banyak. Saya pernah namanya ibadah, di sebelah saya makan cilok. Makan cilok kayak nonton bioskop. Pakai celana pendek, sambil bawa sirup. Saya bilang nih kayak nonton bioskop, serius beneran. Orang kayak begini hidupnya, saya bilang saya nggak menghakimi orang itu, tapi orangnya duduk di sebelah saya persis, sebelahan. Bukan si Inka, bukan. Ya, tapi maksudnya waktu dulu. Orang kayak gitu apa ibadah? Enggak ibadah, terus ngapain di situ? Bukankah hidup seperti itu jadi orang munafik? Bukankah hidup seperti itu kamu pikir dengan datang kayak begitu ke gereja dengan modal kayak begitu, terus Tuhan bilang, oh anakku, anak yang kukasihi, yang berkenan? Enggak. Ngapain lu duduk di situ kalau lu perilakunya kayak begitu? Itu munafik namanya. Banyak orang hidup dengerin firman begitu luar biasa sekarang pengajaran-pengajaran. Aplikasinya bagaimana? Nggak bisa. Nah, itulah hidup munafik. Ya, di mulut ngomong jago firman, kelakuannya haleluya. Ya, kita tahu munafik itu seperti itu. Ya. Dan yang kedua adalah di sini adalah Tuhan bicara tentang namanya terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, dalam pelayanan Yesus, apakah hanya orang Taurat, hanya orang Farisi yang munafik? Enggak ternyata. Kadar orang munafik itu enggak kenal tingkatan, mau miskin, mau kaya, mau dia ikut Yesus, orang Farisi, orang Taurat, ada semua tuh ternyata orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu bukan berarti, oh saya pengikut orang Farisi, berarti itu orang munafik. Jadi saya ikut Yesus, saya bukan murid-murid ataupun orang-orang yang munafik. Enggak. Orang yang mengikuti Yesus ada juga yang munafik. Contohnya siapa? Yudas. Paling gampang.
Dia kenal Yesus, dia lihat segala mujizat. Dia pergi keluar. Taunya jual Yesus. Lebih parah malah daripada orang Farisi. Ada banyak hidup kita itu berlaku seperti itu. Tahu firman tapi kelakuannya mengerikan, bukan main. Ya, saya menyampaikan ini apa yang Tuhan suruh sampaikan. Bagaimana Yudas ya menjual Yesus pakai apa? Ciuman coy. Wah, Tuhan aku kasih, aku dipeluk, taunya dijual. Ada banyak hidup kita kayak begitu. Di gereja, wah haleluya, puji Tuhan. Di luar kamu tuh jual Yesus. Ada banyak kita sebagai orang Kristen, karena pekerjaan, karena jabatan, karena pasangan hidup, pindah agama dan lain sebagainya. Bukankah orang yang kayak begitu tuh hidup seperti orang munafik, seperti orang Farisi. Farisi itu cuma ciri-ciri orang Farisi ya, saudara harus tahu ya. Saya juga belajar dari hal ini. Orang Farisi itu suka namanya pamer kebaikan. Itu yang pertama. Kedua, dia tugasnya itu kan tadi saya bilang ya, dia mengaplikasikan hukum Taurat. Dia kerjanya apa? Nuntut terus tanpa kasih. Kamu salah harus dihukum. Kamu salah harus dihukum. Harus dihukum, harus dihukum. Dan dia nggak peduli saudara itu mau dari kalangan manapun. Ya. Ada banyak kita hidup kayak gitu. Ada orang salah. Saudara tidak punya kasih Tuhan, akan menghakimi dia gila-gilaan. Bahkan kayak belakangan ini kita sering namanya mendengar, wah yang kayak begini mah pasti masuk neraka. Saya sering kali berulang-ulang ngomong hal ini di TikTok sekalipun juga saya ngomong. Saya bilang jangan jadi orang Kristen yang menghakimi. Hidupmu pun belum tentu masuk surga. Ya. Yang ketiga adalah merasa paling suci, itu orang Farisi. Saya pernah dengar kemarin waktu di TikTok ya, lagi masuk ke komal orang, ini ada seorang ibu yang baru bertobat dan seiring perjalanan dia di dalam rohani, dia mau hidupnya kudus. Memang ada ayat yang mengatakan hidup kudus. Tapi dia punya pergaulan, saking dia mau dekat sama Tuhannya, dia nggak mau main sama orang berdosa. Ngomong sama orang berdosa nggak mau saya katanya, nanti saya ikut-ikutan berdosa. Jadi saya cari orang-orang yang hidupnya suci aja. Saya bilang emang ada orang hidup suci? Nah ini adalah Farisi, pemahaman yang merasa gue mau yang mainnya selevel, sesuci. Nama lu suci bukan? Bukan, jangan main sama gue. Gue cari namanya yang suci juga, hidupnya suci ya, namanya juga suci. Nah, hidup kayak begini jangan dipikir yang dilihat Tuhan itu bukan soal penampilan nampak luar. Tapi apa yang di dalammu ini. Makanya kalau kamu hidup sebagai orang Kristen, tidak memikirkan apa yang Tuhan mau, hati-hati. Ya Tuhan bilang sama saya, munafik. Entah dengan saudara, saya nggak tahu ya, tapi saya nggak ngomongin ini, nggak marah-marahin saudara. Tapi menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Yang keempat adalah ciri orang Farisi adalah fokus pada tampilan luar. Dia pakai pakaian yang mungkin kayak, wah, ya tahu ya pakai kerudung lah segala macam, jenggot dipanjangin dan sebagainya. Saudara kalau lihat di ayat-ayat sebelumnya ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Orang Farisi itu dikecam sama Tuhan begitu luar biasa. Jangan dipikir orang Farisi itu orang yang menyenangkan hati Tuhan, enggak. Orang Farisi itu sangat dibenci sama Tuhan Yesus. Kalau saudara bisa buka di Matius 23 ayat 3. Ya, coba ditampilin di layar. Saya nggak buka di Alkitab ya. Coba buka Matius 23. Orang Farisi ini di dalam kitab Alkitab ada banyak disebutkan tentang orang Farisi. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, Matius 23 ayat 3. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Nah, saudara sudah diajar tentang firman Tuhan, nggak melakukan sama. Munafik. Datang ke gereja, udah ibadah capek-capek, tapi di hadapan Tuhan kita didapati munafik, bahaya. Makanya ibadahnya harus serius. Jangan hati kita ini main-main. Saudara ikut Yesus sebenarnya mau ngapain coba? Coba kalau ditanya ke diri saudara, oh saya mau selamat. Tuhan bilang, lu mau selamat, ikutin perbuatanku. Lakukan perbuatanku. Itu tuntutan kita loh sebagai orang Kristen.
Saya mau selamat tapi saya nggak mau melakukan apa-apa. Tuh masuk gerbang sebelah aja kata Tuhan. Karena orang Farisi walaupun dia ngajarin tapi tidak melakukan. Sama. Orang Kristen banyak dengar tapi nggak ngelakuin. Jadi murid nggak jadi murid sebenarnya. Orang di sini juga diceritakan bahwa pengikut dia tuh banyak Yesus. Tapi yang dipilih cuma 12 murid. Sama 70 kalau nggak salah. Yang lainnya belum tentu mau melakukan. Mungkin cuma ngejar mujizatnya doang. Saudara ikut Yesus itu ngejar apa? Benar keselamatan. Atau cuma mau mujizat, dapat pekerjaan, ya, dapat ini, dapat itu dan sebagainya. Ada jiwa yang mungkin saudara dipercayakan Tuhan, saudara nggak urusi, itu pun munafik. Karena ikut Yesus harus ngikutin semua perbuatan Tuhan. Bukan apa yang kamu mau, Tuhan mau loh. Yang dia mau, sorry Jack, sulit untuk saudara bisa lakukan. Dengan daging itu nggak akan bisa. Ya, saya pernah kemarin sharing tentang Mazmur 23 ayat 5. Memberikan hidangan kepada lawanmu. Tuhan mengurapi. Tanpa urapan Tuhan, nggak akan bisa kita namanya menghadapi musuh kita dengan hidangan, dengan mengasihi, dengan mencintai, ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Memaafkan, nggak bisa. Makanya saya bilang, melakukan firman Tuhan tanpa kekuatan daripada Tuhan, nggak mungkin saudara bisa melakukan. Sama di dalam firman ini juga. Kalau saudara nggak hidup namanya apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, ibadah tiap minggu, ya, tinggal cari di YouTube, siapa pengkhotbah yang enak bisa gua denger, wah kayaknya dia deh, bilang dengerin. Waktu saudara dengerin, nggak masalah siapapun hamba Tuhan ya terserah, whatever lah gitu. Yang jadi pertanyaan bagian mana yang saudara harus lakukan yang Tuhan mau dalam hidup saudara, nggak ngelakuin seperti orang Farisi, Matius 23:3. Ngajarin, nggak melakukan, munafik. Di ayat 2, ya Lukas 12 ayat 2 kembali. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ya. Ayat 3, karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Orang munafik, kamu ngomongin apapun ke dia, semua akan ngomongannya itu bukan hanya diputar balikan, diomongin ke semua orang. Masalah dia ada begini, diceritain ke semua orang, bahkan ditambahin bumbu kecap, micin, mama dan lain-lain sebagainya. Orang munafik, saya sering ketemu. Di luar gereja ya Pak, oh di dalam saya justru ketemunya bukan di luar, di dalam. Bahkan ada sering kali saya menemukan namanya, Tuhan bicara begini sama saya untuk kamu, untuk saya katanya. Bertahan, bikin doa. Dia ngomong begitu, pakai nama Tuhan. Ada di sini Pak, nggak ada di sini. Ya, orangnya jauh di Mato. Kalau orang Padang bilang, ya sering kali pakai nama Tuhan. Tuhan bilang kamu begini. Dia ngomong A, dia sendiri pergi kabur. Kita yang disuruh jalanin. Bertahan, setia, begini dalam pelayanan. Malah dia yang kabur. Saya pernah ketemu. Bukan satu orang. Beberapa orang. Saya ngomong gini bukan balas dendam ya, tapi yang Tuhan suruh saya sampaikan. Saya ngerangkumin. Tuhan ngomong apa aja. Banyak orang melayani, pun sekalipun orang dia melayani di dalam ibadah, ya, jadi WL, jadi singer, pemusik, bahkan ngajari orang, selingkuh istrinya 2. Bagaimana kita bilang kejar keselamatan kelakuan kayak begitu? Bagaimana saudara dengerin firman pun nggak nangkep, nggak tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Makanya kalau saudara dengerin firman, doa, tanya Roh Kudus mau ngomong apa dalam hidup saya melalui hamba Tuhan A, B, C, D. Catat, lakuin. Tuhan itu pasti bicara, nggak mungkin enggak. Bagaimana banyak orang melayani seperti itu. Mungkin saudara berpikir, gue sih nggak bakal melakukan itu. Belum tentu. Tadi kita ngobrol sama Finander ya.
Saya pikir setia itu gampang. Oh, setia itu sampai mati. Nggak ada ukuran waktu. 1 tahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah, nggak ada ukurannya. Orang Salomo berpuluh-puluh tahun dia ikut Tuhan. Sekali dia melanggar, langsung mati. Setia itu nggak ada ukuran. Nggak ada ukuran waktu maksud saya. Setia sampai kamu bilang setia, lahir, sampai kamu mati, itu baru namanya kamu didapati setia. Ya kayak kita nih, kita ikut Yesus. Ya. Mungkin misalnya saya udah ikut Yesus 50 tahun, satu hari saya pindah agama, mati kesetiaan saya habis tuh. Nggak ada nilainya langsung. Bener gak? Jadi kesetiaan itu nggak ada ukuran waktu sampai kamu mati. Jangan coba-coba namanya kita berlaku munafik di hadapan Tuhan. Mati kita. Ya banyak orang melayani dengan perselingkuhan, perzinahan. Yang jauh dilayani. Depan mata keluarga sendiri belum tentu saudara bisa layani. Itu pun munafik. Sering saya lihat, Saya malas aja ngomonginnya. Tapi karena Tuhan kasih topiknya itu, ya saya kasih wejangan dikit. Ya jadi orang munafik itu kelihatan tampak luar itu luar biasa bagus, baik. Ya, banyak orang doa nangis-nangis. Wah Tuhan, dididik marah. Terus maunya apa kata Tuhan? Lu yang minta udah, lu yang nangis-nangis minta lu nangis-nangis. Didik aku Tuhan. Giliran dididik marah. Banyak orang munafik. Sekali lagi saya ngomong ini bisa aja buat saya, bisa buat kalian, bisa buat siapapun pendengar yang mau mendengarkan. Yang nggak mau dengar ya silakan nggak usah dengar. Ya. Pelayanan punya ambisi itu pun juga munafik. Saya kemarin juga dengar tuh tahun lalu orang khotbah, jangan punya ambisi di tahun 2023. Ternyata ambisi itu memang penyataan dari Tuhan. Tahun 2023 ini, itu memang nggak boleh ada ambisi. Tapi mata saya melihat semua apa yang dinyatakan Tuhan itu terjadi. Ambisi Tuhan, pinggir. Ambisi saya Tuhan yang harus maju. Ini pun juga munafik. Munafiknya di mana? Pengen tampil kamu di depan. Kelihatannya Yesus yang di depan. Enggak juga tuh. Hanya orang-orang yang bisa teliti aja yang bisa ngelihat. Yang enggak ya nggak akan kelihatan. Kelihatannya Tuhan. Saya ngelihat di sisi ini, saya bilang, bener ya pendoa ini ngomong. Tuhan ngasih tahu, jangan punya ambisi di tahun 2023. Bahkan pernyataan Tuhan ini dipakai hamba Tuhan A, B, C, T. Ya si Joro inilah ya, saya pakai inisial aja. Si Joro ini. Tuhan bilang begini, padahal nubuatan itu ataupun pesan Tuhan itu bukan dari dia. Ada pendoa yang ngelapor kami gitu ya. Bilang, ini gini, ini begini. Dan dia pakai itu seakan-akan dia yang dapat pesan Tuhan. Banyak hamba Tuhan kayak begini. Ngomong aja dapat dari si A, dari pendoa B, dari si ini. Ngapain pakai nama kita? Toh nggak memuliakan lu, nggak memuliakan pendoa itu, memuliakan nama Tuhan kok harus. Munafik. Pengen apa? Dikelihatan, wah hebat ya. Oh, nggak ada yang hebat. Mengerikan hidup seperti itu. Ciri orang munafik zaman sekarang tuh apa? Ya, nubuatan pesan Tuhan, banyak yang bodong semuanya kalau dibilang bodong, palsu, tukang bohong, tuh zaman sekarang tuh. Lebih hebat. Yang kedua, suka ingkar janji. Ketiga, jika dipercaya malah berkhianat. Itu orang munafik zaman sekarang. Ya, kemarin Petrus Agung ngomong, saya lagi dengerin khotbah beliau ya. Beliau ada ngomong pesan satu Tuhan, pesan itu bagus sekali dia bilang. Banyak orang waktu dididik, perhatiin ya, ini juga buat saudara. Bukan hanya buat saya sudah lewatin. Banyak kita ini ya, orang Kristen dididik waktu susah, itu mau ngikut aja. Ngeflow. Wah. Seberangin api, jalan dia. Tanganmu kasih ke itu ikan piranha, mau dia nih makan ikan piranha.
Hah? Mati. Oh, sorry. Ya. Jadi waktu ya ini saya ngomong dari hamba Tuhan yang lain, saya bukan dari saya, tapi benar apa yang dia ngomongin. Saya sampaikan karena apa? Penting buat kita. Ya, saya nggak akan pakai nama-nama saya, nggak penting bagi saya itu. Ya, saya dengarkan beliau ngomong, benar sekali. Dan ini banyak di antara kita itu kayak begitu. Waktu dididik dalam keadaan miskin, susah, nggak punya apa-apa, kamu ngeflow kemana-mana. Naik ke puncak, jalan kaki, ikut aja jalan kaki kalau perlu. Disuruh ini, ngikut. Waktu diberkati sedikit, bubar bus. Apa lu suruh gue? Suruh gue begini, oh sorry ya, gue udah diberkati. Karena apa? Yang di dalam tuh nggak sungguh-sungguh berubah. Gehazi, ya, bujangnya Elia, ngikut Elia tuh bertahun-tahun, ngelihat mujizat, melihat bagaimana anaknya bukan seorang janda, kalau anak seorang janda nggak mungkin punya anak, ya seorang ibu yang waktu dia dikasih makan, diservis lah ya bahasanya, ya Elia itu bernubuat bahwa dia itu sebenarnya mandul, kamu akan punya anak tahun depan, dan anaknya itu lahir dan setelah berumur berapa tahun anak itu mati, dan si orang tua ini nyamperin ke Elia. Nah, Gehazi suruh bawa tongkat deh waktu itu. Gehazi melihat banyak mujizat, orang mati aja bisa dihidupin. Tapi apa Gehazi itu hidup kudus? Kagak. Waktu ditawarin sama si Haman, bukan Hamannya si Esther ya, yang orang Aram, waktu dia kena kusta, diceburin 7 kali, suruh Elia lu mesti ke sungai ini 7 kali, blak, terus sudah sembuh, dikasih tawaran, mau nggak nih harta? Elia nggak mau, nih isi milik kita, bawa pergi barangmu, ya bawa pergi. Gehazi ngapain? Kejar. Kenapa? Gehazi nggak sungguh-sungguh mengenali hati Elia. Elia itu nggak ngejar begituan. Ujungnya apa? Gehazi kena kusta. Jadi sih ngomongnya bujang. Ya, banyak kita itu ngelakuin hal yang kayak gitu. Munafik. Kelihatannya apa? Deket sama nabinya Elia. Deket sama Tuhan. Tapi kelakuan bejat. Kita ikuti Kristen. Kayak gitu kadang-kadang. Waktu susah ngeflow aja. Saya hari ini ngelihat puluhan orang kayak begitu. Setelah panjang saya namanya jalani hidup ini di dalam Tuhan. Ada kadang-kadang kayak begini, saya kadang-kadang pikir begini, ngelihat setan kayak nggak trauma, ngelihat kayak begini nih bisa trauma. Serius. Saya ngomong sama istri saya kadang-kadang, gue ngelihat setan sih nggak trauma loh. Ngelihat pocong saya pernah, nggak takut. Ngelihat manusia yang model begini ini lebih serem daripada setan. Karena apa? Ini bisa mendukakan hati Tuhan, bukan hati saya. Tuhan yang kamu dukakan. Ya, karena apa? Hidup munafik ini mengerikan. Nanti saya kasih contoh beberapa. Yudas Iskariot, tadi saya bilang, hidup apa? Munafik, kenal Yesus. Ya, jadi orang Farisi ataupun orang Taurat, bukan berarti dia hidup dalam pasti kemunafikan, enggak semuanya. Paulus itu sebenarnya si Saulus ngelakuin apa yang dia pelajari sampai dia dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena Saulus ngelakuin dengan taat begitu luar biasa. Nah, Yudas Iskariot ikut siapa? Yesus. Muridnya, salah satu di antara 12. Berkhianat, itulah orang munafik. Orang munafik mainnya sama siapa? Iblis. Kenapa main sama iblis? Ada ayat yang menyatakan iblis membisiki Yudas, enggak ke 11 murid yang lain. Simon ditampi, tapi enggak diomongin sama si iblis. Yudas kerjasama sama iblis. Bener gak? Coba buka Yohanes 13 ayat 2. Ya biar ada ayatnya, bukan sembarangan bicara. Ya, Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hatinya Yudas Iskariot, anak Simon, untuk ngapain? Mengkhianati Yesus. Kalau saudara ikut Yesus, sering dikhianati, gak usah heran, dari zamannya Yesus juga udah begitu. Kenapa? Muridnya juga kurang ajar ternyata. Iblis
bermain sama orang model begini. Wah, di dalam gereja nggak ada, banyak. Banyak, saya main di dunia gereja, udah sering ngeliat begituan mah udah bukan barang baru buat saya. Kok nggak kepahitan? Ngapain kepahitan sama orang kayak begitu, rugi saya. Dia ketawa, saya yang nangis, ngapain? Perjalananmu di dalam kekristenan munafik apa memang berkenan? Nah ini yang jadi membedakan hidup saudara. Menangin jiwa apa malah nyusahin jiwa. Apa yang saudara itu sudah buat Yesus. Sekalipun kita jauh tahu bahwa jiwa-jiwa itu milik Tuhan. Dan jangan pernah namanya ngeklaim jiwa-jiwa ini milik Tuhan. Ngapain kita rebutan jiwa-jiwa tuh? Saya pernah dengar yang begitu. Di belakang mimbar rebutan jiwa juga ternyata. Dan saya ngelihat dengan mata saya kepala saya sendiri. Saya bukan fitnah ataupun ngomong-ngomongin orang atau enggak, lihat sendiri. Waktu ada orang yang didoain nih, dinubuatin. Ini dengan mata kepala saya sendiri saya lihat. Awalnya saya nggak sadar. Jangan berharap dengan hamba Tuhan manapun. Tetap ke Tuhan. Kamu harus nabur. Ternyata itu omongan sebenarnya udah dibisikin duluan. Dan saya dengar semua itu, ngeliat kaget saya. Bukan berarti namanya nabur itu salah, enggak, saya nggak ngomongin taburannya yang salah ya. Ini munafiknya ini yang mengerikan. Ada banyak kita ibadah, ngapain? Main WhatsApp, Facebook, kan itu munafik kayak begitu. Kelakuan kayak begitu, jangan dipikir kamu ibadahnya diterima Tuhan. Sambil nyembah, sambil makan permen, apaan kayak begitu. Dan jangan pikir seperti orang Farisi Taurat, dia melakukan apa yang menurut hukum Taurat dan dia lakukan dengan benar nggak benar saya nggak tahu lah ya. Pokoknya dia merasa dia dirinya melakukan. Kayak Saulus atau Paulus, dia melakukan dengan benar dan dia berpikir bahwa itu akan membuat dia selamat. Sama kayak kita orang Kristen, kita udah masuk Kristen, udah dibaptis, terima Yesus, pasti saya akan selamat. Belum tentu. Kenapa? Orang Farisi sama orang Taurat ya, kalau saudara tadi baca sampai habis di Matius 23, saya nggak usah dibuka. Ya, baca sendiri di rumah. Matius 23 sampai habis, Tuhan mengutuki orang kayak begitu justru. Kamu pikir kamu akan naik? Enggak, kamu akan diturunkan sampai ke bawah kata Tuhan. Ya, kalau saudara baca ya Matius 23, habisin aja. Satu perikop. Tuhan ngutuk-ngutukin orang Farisi sama orang Taurat. Apa? Munafik. Kalau kekristenan kita didapati Tuhan ya, dinilai sama Tuhan, munafik. Mati kita beneran, binasa. Dan jangan sampai kita didapati hal tersebut. Kalau malam ini Tuhan nyampaikan hal itu buat kita semua, bertobatlah kita. Ada orang nyembah nari-nari, kelakuannya mengerikan. Apa yang kayak begitu yang Tuhan lihat? Enggak. Saya bisa kalau mau belajar nari, bisa. Adik saya juga penari tadinya. Sekarang udah keluar dari destiny, dan dia milih jalan hidupnya sendiri. Saya bisa belajar dengan orang-orang yang perlu saya pelajari. Tapi tarian harus muncul dari sini. Bukan untuk gaya-gayaan. Ada orang nyembah aja, bahasa rohnya saingan. Kekanak-kanakan. Wah, bahasa rohnya dia kenceng, gue lebih kenceng lagi. Begitu dipikir diterima Tuhan, enggak. Ngapain lu nyembah siapa kayak begitu? Buat namanya show-showan di depan manusia, bukan depan Tuhan. Tuhan mah geli berarti begitu. Kalau saya mah sakit perut model begitu, udah tak tinggalin. Ya, di ayat 2, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Saya ngomong sama Tuhan, ini apa Tuhan ayat begini? Lo ngomong sama orang munafik, apa aja disebarin. Saya kayak kemarin pernah kasus begitu. Ada orang nanya, si orang ini pelit? Ya kita jawab iya. Dia nanya loh,
Bukan kita berasumsi, si misalnya si Rini lah ya, Rini orangnya nggak tersinggung, dia baik hati orangnya soalnya. Ya, si Rini nih orangnya pelit nih. Ceritanya gitu ya, ini cerita. Ya jangan tersinggung, kalau tersinggung mati masuk neraka loh. Ya, pelit nih. Kita nggak ceritain, padahal ada orang yang nanya. Ada orang nanya, iya, pelit. Bisa begitu. Diomonginnya apa sama orang-orang, lu diomongin sama si Regi sama si Ahong katanya lu pelit begini mati kalau nama kita yang diseret-seret. Habis kita diomongin satu antero dunia. Saya ngalamin. Dan kamu jangan berpikir orang munafik nggak pintar luar biasa. Dia kadang-kadang kalau mau cari informasi ngapain, ngajak makan dulu, itu paling gampang. Nanti kita makan-makan ya, iya. Nanti ngobrol ya, iya. Lama-lama dikorek-korek semua. Udah dikorek-korek disebarin. Masuk ke media Kompas. Ya, masuk ke TV kalau perlu. Ya, biar seluruh dunia tahu bahwa gosip ini panas. Lebih panas daripada selebriti. Orang munafik kerjanya begitu. Oh dia nggak takut Tuhan, oh jelas nggak takut. Yang begini hal yang menyenangkan orang munafik. Diajak jalan, diajak makan, dikasih uang. Jangan dipikir nanti saya kasih uang, wah ini jangan-jangan orang munafik juga nih katanya. Ya bukan begitu, lihat ada motivasinya pasti. Di belakangnya apa. Saya kayak begitu-gitu, sorry cek, bukannya saya merasa peka ya, sorry. Yang begitu saya bisa baca. Ini mau kemana nih orang? Mau giring gue kemana nih? Kalau saudara nggak punya namanya perjalanan hidup dengan Tuhan, ngadepin jiwa-jiwa kayak begini, saudara nggak akan bisa peka. Saya bisa peka dengan hal tersebut, bukan merasa peka-pekaan, ya. Tapi dengan namanya seiring kali namanya ketemu jiwa, ini modelnya bagaimana, nih apa, muncul kepekaan itu. Karena apa? Dilatih sama Tuhan. Bukan seiring-iring ada orang yang baru masuk Kristen, wah Tuhan ngomong begini, apaan? Banyak tuh yang kayak begitu. Saya nih nabinya Tuhan. Umur masih ingusan. Saya ngelihat, ya elah rohani lo aja masih kayak begini. Tuhan ngomong A, B, C, D. Tadi di awal saya bilang, orang munafik suka bawa nama Tuhan di dalam kekristenan. Jangan saudara telan bulat-bulat. Siapapun pengajarnya, mau senior kayak mau apapun, uji semuanya dan lihat paling jelas adalah buahnya jelek apa enggak. Sekali lagi saya ulangin, lihat buahnya jelek apa enggak. Karena ada banyak orang bilang Tuhan ngomong begini, buahnya mengerikan. Tuhan suruh begini, buahnya menjijikan. Tukang ngebul. Kenapa? Munafik. Jangan terpesona deh dengan orang yang dikit-dikit bawa nama Tuhan. Jangan terpesona, lihat buahnya dulu. Bagaimana dia berdoa, bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Kenapa? Saya banyak nemuin orang munafik. Saya melayani supaya diberkati. Ada banyak hidup orang Kristen kejarnya begituan. Kayak kemarin ada orang bisnis, jangan lupa ya perpuluhannya ke gereja saya. Ya elah, saya bilang, pelayanan gembel begitu. Kenapa sih ngejar duit? Ngejar duit mending kerja, nggak usah cari uang. Saya melayani kemanapun ya, di Jakarta, saya jarang namanya melayani deket-deket, jauh-jauh. Tuh tanyain kalau dia udah ikut berkali-kali sama kita. Jauh-jauh nggak dikasih PK, diundang datang lagi kita. Nggak pernah ributin, ini perlu bensin loh, perlu begini loh, perlu makan loh. Saya cuma percaya satu hal, diberkati puji Tuhan, nggak diberkati Tuhan pasti berkati. Yang kita layani kadang-kadang orang kaya ada, orang miskin juga ada. Dan saya nggak pernah nyinggung masalah uang. Ngomongin apa yang Tuhan suruh. Kayak kemarin ngomongin tentang apa? Cara melihat kemuliaan ya. Tak ngomongin cara melihat kemuliaan, jangan melihat cara melihat uang, bukan. Tapi firmannya cara melihat kemuliaan.
Kemuliaan Tuhan kan hal yang besar, kemuliaan kita kan uang. Enggak gitu. Tuhan suruhnya A ya A. Dan saya coba ngomongin firman. Terkadang ada firman-firman yang baru yang saya nggak ngerti, termasuk ini. Saya harus butuh urapan untuk ngomongin ini. Ngomongin pakai urapan aja, kadang orang ngantuk, gimana nggak ada urapan, tidur semuanya. Cara ibadahmu itu jangan sampai munafik. Berapa bulan yang lalu saya ketemu juga anak muda, umur 33 tahun. Ketemu kita, saya disuruh Tuhan full timer. Saya bilang jangan main-main lu, saya bilang. Dengar dari mana lu? Lu bilang lu full timer, saya bilang. Iya, saya disuruh Tuhan ke Surabaya. Terus saya bilang, sampai di Surabaya saya ketemu satu gereja. Khotbahnya ngomongin gini, persis kayak saya. Lah terus saya bilang begitu. Iya, kayaknya Tuhan suruh saya full timer. Kayaknya saya bilang. Kamu jangan main-main dengan full time. Saya kasih tahu ya, saya bilang. Saya yang benar-benar full timer aja bagi saya itu mengerikan. Lu jangan coba-coba, mati konyol loh, saya bilang. Gak disuruh Tuhan suruh bilang, apalagi lu coba bilang kayaknya. Gak denger sendiri. Kalaupun denger, saya aja uji dulu. Saya disuruh Tuhan full time, saya uji berkali-kali. Sampai Tuhan itu menyatakan apa yang saya uji, Tuhan jawab semuanya. Nggak mentah-mentah saya terima begitu aja. Saya diingatkan berapa tahun kemudian, Tuhan bilang sama saya, lu pernah ngomong di umur 37 lu mau jadi full time. Saya pikir iya juga ya. Dan itu saya nggak main terima aja. Karena apa? Orang full time kadang dalam pelayanan apa? Cuma ambisi. Lagi berapi-api aja lu pengen melayanin Tuhan dengan sungguh-sungguh, kelihatannya begitu. Tapi masa nanti namanya masuk pencobaan dan pengujian, jangan main-main, mundur gitu yang ada. Enak ya Elia dikasih burung gagak ya. Coba kayak Elia ngadepin nabi-nabi, nggak lu yang dipukul, lu yang gorok nabi Baal apa lu yang digorok nabi Baal? Ngadepin begitu kan pakai mental, nggak main ngecap aja. Ya, jadi dia bilang full timer, saya bilang hati-hati, saya bilang jangan main-main. Akhirnya kita ngobrol. Terus gimana? Uji, saya bilang. Kelihatannya mah enggak, saya bilang. Pemahaman lo tentang firman juga bagi saya kosong. Urapan lo juga enggak ada. Saya bukan ngomong begitu menghakimi. Cerita punya cerita, ngomongin. Ternyata itu orang. Mohon maaf sekali lagi. Anak-anak kecil dipakai sama dia. Terus lu bilang melayani Tuhan, melayani siapa? Melayani setan lu kalau model begitu, saya bilang. Anak kecil lu sodomin. Mohon maaf. Lu bilang lu mau pelayanan, motivasi lu pelayanan cuma ngapain? Nih yang begini nih busuknya bukan main. Apa? Munafik. Makanya saya mau tanya sama saudara, tanya sama diri saudara, berdoa. Saya nggak peduli saudara baru kenal Yesus, baru dibaptis kah? Tanyain sama Tuhan. Ajari aku mengerti maumu, perasaanmu. Jangan sampai aku didapati seperti orang Farisi. Orang Farisi ini bukan orang bego loh, pinter. Pinternya luar biasa. Mungkin saya pun kalah pinter. Ngomongin firman dia lebih jago. Contoh kayak ya agama-agama seberang lah ya, bukan yang Kedar, bukan kayak yang dari Amerika muncul lah bahwa Petrus lah yang disalib dan sebagainya. Dia ngomongin firman jago. Jangan sekali-sekali berdebat sama orang begitu. Kalah sama orang Farisi dan orang Taurat. Bukan orang bodoh, sangat pintar. Tapi Tuhan bilang, lu munafik. Hidupmu gak menjadi contoh. Ya, istrimu mau bertobat, layanin dong. Gak usah layanin keluar jauh-jauh. Tuh, udah di jiwa tuh depan. Suamimu mau bertobat, layanin dong. Gak usah jauh-jauh ke Surabaya kita berdoa. Mau ke Singapura berdoa, ngapain? Saya bilang tuh depan mata lu satu tuh, lurusin dulu. Saya nemuin orang Kristen begini, udah berkali-kali. Ngapain? Ke Taiwan. Ada hamba Tuhan ini, wah saya harus ngejar. Lah itu kan ada malu.
Layanin malu aja dulu. Nggak usah ke sono-sono, ngapain? Oh enggak, urapannya luar biasa, begini. Emang Tuhan suruh kita cari yang kayak begitu? Dengan urapan yang besar, masuk sorga langkah? Enggak. Saya pernah dinubuatin satu hamba Tuhan dari Prancis, wah ya, internasional saya ngomongnya. Ya, didoain. Urapanmu ini penuh, kenapa saya nggak langsung masuk sorga aja kayak begitu? Masih nginjak bumi juga. Waktu itu saya lagi konseling, tanya, saya harus bisnis apa ya? Saya bilang begitu, di dalam Tuhan. Dan waktu didoain, Tuhan bilang urapanmu sudah penuh. Tinggal kamu jalan, jadi. Masalahnya, lu gak ngelakuin katanya. Saya diomelin sama hamba Tuhan itu. Lu bimbangan, gak berani melangkah katanya. Modalmu udah ada. Di dalam Tuhan kamu powerful katanya. Punya kuasa maksudnya. Bukankah orang munafik juga kayak gitu? Pengertiannya banyak. Disuruh ngelayanin jiwa, males lah. Kita juga dia kumat lagi berdosa. Nggak usah ngurusin orang berdosa, mikirin dosa mulu. Biarin aja, lakuin aja bagianmu. Kamu ngelakuin hal yang sulit, itu untuk Tuhan. Kalau saya juga ngelakuin itu untuk kamu, ya model-model yang saya layanin, gue juga mundur. Saya juga mundur. Nggak mampu, nggak kuat. Makanya Mazmur 23 ayat 5, kita butuh namanya urapan. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Artinya apa? Penuh kemenangan. Orang munafik gak akan ngelakuin itu. Dia akan taunya dirinya dia, yang enaknya bagaimana, seleranya apa, bisa manfaatin orang atau apa enggak. Dan satu hal yang saudara harus perhatikan, orang munafik suka korbanin orang. Yudas bergaul sama imam-imam yang mungkin orang-orang Taurat. Pada masa itu dia jual ke Yesus. Ya. Waktu dia jual Yesus, dia tahu Yesus itu mungkin cuma di penjara. Ya. Mungkin Yesus cuma di penjara. Taunya malah disalibkan. Yudas balik ke imam-imam itu, balikin uangnya. Lu jangan lakuin begini. Orang imam-imam itu bilang apa? Dia nggak peduli, itu urusanmu kata dia. Ada ayatnya. Orang munafik suka korbanin orang. Untuk apa? Kepentingan dirinya sendiri. Saya pun dalam pelayanan, ya, sangat sederhana ya. Yang pernah kesini tahulah. Kita cuma ngontrak, rumah nggak mewah, rumah ya ada ayam, ada apa kucing ya, tinggal anjingnya di sini biar berantem sekalian. Ya, di sini sangat sederhana. Kadang kami pun juga diomongin orang waktu diberkati, diomongin ABCD dan lain sebagainya. Saya bilang kita belum kaya loh. Ini kalau kaya ini ngomongin kita jantungan mati semua saya bilang. Ya di dalam kehidupan orang munafik, jangan dipikir kita akan selamat. Justru bisa namanya tidak selamat. Saya malam hari ini mengajak saudara koreksi diri kita. Jangan sampai namanya saudara itu merasa bahwa kita ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 4, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ya, Yesus di sini ada satu perkataan mengenai hai sahabat-sahabatku. Yesus tuh jarang ngomong kayak begitu. Murid-murid. Ngomong sahabat. Ya malam hari ini biarlah kita jadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Ada amin ya. Karena apa? Jadi sahabatnya Tuhan, kamu harus mengerti sahabatmu sendiri yaitu Yesus. Ya, harus mengerti selera maunya dia apa. Kalau kita udah jadi sahabat, teman dekat. Ya, teman dekat. Kita akan tahu Tuhan tuh maunya apa. Wah, gue belum tahu nih Tuhan maunya apa. Makanya belajar namanya kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan ibadah sembarangan. Saya jujur aja ibadah dalam online, saya gak bisa ibadah online. Saya berdoa kadang, maaf Tuhan saya gak bisa ibadah online. Saya pasti kurang ajar di hadapanmu. Ntar belum mandi lah. Ileran masih ada gitu. Udah online, cepret. Saya gak bisa ibadah begitu serius.
Saya merasa saya nggak mampu menguasai diri saya dalam hal tersebut. Saya ngelihat orang mertua saya kalau ibadah online ya, oh dia rapi, mandi, yang di rumah biasanya nggak pernah pakai apa gitu, sanggulan apa gitu, wah dia rapi. Saya bilang ini nih namanya orang mau ibadah tuh kayak begitu, saya bilang. Dia dandan segala macam, duduk rapi, sikapnya juga duduknya tuh apik lah menurut saya. Saya bukan banggain mertua saya, tapi saya lihat sendiri. Yang kayak gini nih, ibadah online yang benar. Sikap kita di hadapan Tuhan. Bukan kita ibadah online apa. Kan ini gak kelihatan nih, celana pendek aja gitu. Kamu ibadah itu buat Tuhan, bukan buat siapa yang orang mau lihat. Saya bisa aja pakai sarungan di bawah nih, tapi tetap saya pakai celana panjang nih ya. Tetap, kenapa? Sopan di hadapan Tuhan. Jangan ibadah yang munafik. Saya nggak ngelihat orang-orang Kristen kadang-kadang kurang ajar ibadah juga. Ya di ayat 4 tadi saya bilang, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tuhan bilang membunuh artinya apa? Orang munafik, lu bermain sama orang model kayak begini, dia bisa membunuh visimu, dia bisa bunuh pelayananmu, dia bisa bunuh mimpimu, dia bisa bunuh apapun yang di jasmanimu tapi bukan yang di roh. Dia bisa bunuh nama baikmu sendiri. Saya bermain nih sama orang kantor, modelnya model plater dan segala macam, habis namamu bisa rusak sama dia. Dia bisa bunuh apapun. Cuman Tuhan bilang, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Ini bicara apa? Yang di roh dia gak bisa sentuh. Makanya hiduplah ibadah yang sejati. Jangan pura-pura ibadah. Datang terlambat. Saya paling geli ngeliat orang ibadah kayak begitu. Kalau ditanya, saya ini kalau nyiapin ibadah kayak begini, tanya tuh dia orang. Berjam-jam sebelum ibadah, saya udah jam 4, sebelum jam 4 saya udah mandi. Jam 4 saya udah rapihin. Dan jangan sampai jam 6 belum mulai, nggak mau saya. Dan ini saya latih, bertahun-tahun saya latih loh, bukannya kayak begini langsung main muncul aja. Enggak, dulu saya juga pernah ibadah terlambat, tapi ditegor. Akhirnya saya berubah. Saya pun ke ibadah orang juga gak pernah. Ibadah jam berapa? Jam 7, datang setengah 8, itu mah konyol. Udah banyak orang Kristen begitu, ibadah kayak begitu, sama munafik. Gak usah nari-nari, terus basaro, tetap munafik gitu. Kalau mau perhatiin hal yang kecil, ya kayak gitu-gitu dulu. Pakaian rapi, datang jangan terlambat. Bawa motivasi hati itu yang menyembah Tuhan. Jangan kayak tadi saya bilang, datang ke gereja sebelah saya makan cilok sambil gitu, pengen gue gampar rasanya, pengen gue tonjok. Terus mulutnya bau bumbu kacang. Kalau saya juga orang munafik, dia orang munafik gitu ya. Dia lagi makan cilok gitu pakai kacang segala macam. Kalau saya orang munafik juga, saya bawa somai, yuk kita makan berdua. Tapi apa? Benci saya langsung muncul. Saya percaya kalau saya sebagai manusia yang lihat kayak gitu benci, gimana Tuhan? Gimana dia nggak geram, dia nggak marah. Ngeliat kelakuan manusia kayak begitu. Yang dia bunuh adalah visimu, mimpimu, keinginanmu, kerinduanmu. Orang munafik, kalau kamu ngomongin, gue pengen lu punya rumah kayak begini, dia akan matiin. Mana mungkin, lu kan miskin. Mana mungkin lu gak bakal mampu, kreditannya mahal ini. Dia akan ngasih samanya benih kematian buat hidupmu, bukan membangun. Lu kan bego, ngapain lu beli begini-gini? Gak akan mampu, enggak. Tapi kalau orang yang hidup dalam perubahan, ayo lu bisa, belajar dong, ayo dong, jorokin kalau perlu. Supaya apa? Bisa. Kalau perlu gue jual rumah gue, itu beli rumah lu. Enggak, itu bercanda, itu sihir kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai namanya saudara perhatiin juga hidup dengan orang yang modelnya begini bisa membunuh hidupmu. Bukan fisik ya, tentang yang di roh.
Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Aku berkata neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Ya, di ayat yang kelima, takutlah akan Tuhan harus lebih besar daripada ketakutanmu kepada orang-orang yang akan meninggalkanmu, sekalipun itu mungkin dalam lingkungan pelayanan, pekerjaanmu. Mungkin juga orang-orang yang kamu merasa, aduh kalau gue gak ada dia nih, hidup gue kayak kehilangan sesuatu, mendingan tinggali orang model begitu. Gak membuat dampak di hidup saudara. Ada banyak orang yang mengalami perpisahan, sakit, sedih, dan itu wajar. Tapi lebih baik kayak begitu. Daripada kamu hidup sama orang munafik, yang kerjanya ngapain? Manasin orang. Kekristenan kita kalau kita didapati sebagai orang munafik, hati-hati. Ya di ayat 5, Tuhan bisa membunuh, mempunyai kuasa melemparkan orang ke neraka. Gua kalau nggak ke gereja di sini, nanti takut dikutuk-kutukin. Saya dengar tuh yang begitu-gitu, saya bilang, kok Kristen kayak begitu, saya bilang. Kristen apaan tuh, saya bilang. Lu sebenarnya takut sama gereja apa penakut sama Tuhan sih sebenarnya? Saya kalau nggak ibadah di sini, takut saya dimusuhi banyak orang. Hidup dalam orang benar di hadapan Tuhan memang banyak musuhnya. Yesus sendiri dimusuhi banyak orang, muridnya pun ninggalin dia. Hanya orang-orang yang mengerti bahwa dia adalah Tuhan baru kasih pemahaman yang benar. Ya ada seorang imam waktu Yesus mati, udah disalib, mati. Ya ada seorang imam datang lewat minta tubuhnya. Supaya dikuburkan dengan benar. Orang imam ini ngerti bahwa dia adalah Tuhan. Orang model kayak begini jarang ada. Coba saudara punya tetangga, misalnya dia benar-benar orang yang contoh ya ini misalnya. Misalnya saya punya tetangga, gua adalah juru selamat, misalnya ini contoh, jangan dibilang tersesat ya. Contoh, saya ulang-ulangin, contoh. Ya biar jangan nanti omongan ini dipotong, mati gue yang ada, dibikin short video, rusak nama gue. Ya contoh misalnya tetangga nih, gue adalah juru selamat. Terus dia melakukan segala mujizat. Wah, kita mulai percaya kan. Taunya dia mati. Kita gimana? Juru selamat mati. Pasti ngapain? Nyinyir kita. Yesus juga begitu. Lu katanya juru selamat, lu mati. Ninggalin pasti otomatis. Imam ini masih percaya. Itulah yang membedakan punya kualitas rohani sama yang cuma pura-pura punya rohani yang bagus. Ada banyak kita hidup kayak begitu. Kelihatannya, wah saya ngerti gini. Waktu ngelakuin, waduh, ada haleluya semua. Salah satu hidup dalam kemunafikan gak akan pulih. Gak akan. Saya udah sering lihat. Saya ini juga pengajar sama istri. Istri saya juga membimbing jiwa-jiwa. Dan istri saya bukan banggain dia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana dia namanya menuntun jiwa-jiwa sampai pulih. Termasuk saya. Saya ini kan juga manusia sampah. Model bengal, sombong, susah diatur. Tapi saya mengalami pemulihan lewat tangannya dia juga. Bukan hanya tangan. Memang dia bilang, Yesuslah yang buat betul. Tapi Yesus pakai manusia. Dan dialah hargai orang-orang yang sudah bisa melakukan hal-hal tersebut. Dan orang yang kayak begitu jarang ada. Jarang. Makanya saya ngomong, baptis gampang nih, ngeceburin doang. Coba lu berjalan sama dia, lagi bergumul masalah kerjaan, bergumul masalah istrinya sakit, suaminya haleluya. Coba jalan sama yang kayak begitu. Tiap hari kadang diteleponin ngomongin masalah mulu. Gak kenal waktu.
Mau pagi kayak, mau subuh kayak, mau jam 2, jam 1 aja ada yang telepon masalah. Ini mau bunuh diri Pak, Bu. Jangan telepon, iya kecap saya habis tuh, tak bacok kayak begitu. Ya. Ya lu ke warung lah beli, ngapain lu telepon kita gitu. Ya. Teleponin jam 4 pagi pernah. Saudara saya hilang. Saya mesti bagaimana? Ya ke polisi, lu jangan ke kita. Gue bilang. Ya ada banyak melalui tangan dia. Saya ngeliat sebuah pemulihan. Di ayat 6, bukankah burung pipit dijual 5 ekor duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu juga terhitung semuanya. Karena itu, janganlah takut, kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ya, saya cuma bisa belajar dalam hal ini, ayat ini. Burung itu nggak pernah mikirin makan sebenarnya. Dia ada makanan makan, nggak ada makanan itu udah terbang aja keliling-keliling. Saya cuma bilang sama Tuhan, ngapain Tuhan kayak binatang begini? Bersyukur. Bersyukur belajar sendiri lah ya. Karena saya udah banyak tentang bersyukur. Ayat 8, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tadi saya bilang di ayat yang ke-5 ya. Kalau kamu punya ketakutan, namanya, gue kalau gak ibadah di tempat ini, nanti gue dikutuki. Atau gue kalau gak dinubuatin, berkat gue hilang, apalah segala macam. Ya, takutmu lebih daripada kepada Tuhan, malah takut hilangkan kayak begitu-begitu. Seperti di ayat 8 sebenarnya. Aku berkata kepada setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ini bukan soal namanya kita ngomongin Yesus di depan banyak orang. Ini terlalu umum. Saya bilang Tuhan ini artinya apa? Ada banyak anak manusia itu, orang Kristen, lebih mengakui manusianya daripada ataupun berkatnya daripada Tuhannya. Gue lebih takut kehilangan A, B, C, timbang gue benar-benar ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan, banyak pengorbanan. Kalau dibilang ikut Yesus tuh enak, lo enak karena lo belum pernah ngalamin kedalaman sama Tuhan. Coba yang udah pernah ngalamin ngomong tuh, ada yang bilang ya ada nggak, pasti nggak enaknya dulu muncul, baru setelah kedua, ketiga, keempat Tuhan bukain. Sama seperti di dalam Mazmur 23, itu tentang bicara level kerohanian kekristenan. Nanti next saya akan bahas itu. Sebenarnya di TikTok saya udah bahas. Di ayat 9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ayat 11, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat 12 saya tutup ya. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Orang yang hidupnya mau yang diatur dan dididik sama Tuhan dalam perkenanan Tuhan baru dipenuhi Roh Kudus. Tapi orang munafik boro-boro dia akan dipenuhi Roh Kudus. Karena apa? Otaknya pasti lebih main dan cenderung. Saya juga orang yang berlogika. Tapi orang-orang yang tidak dipenuhi Roh Tuhan, dia nggak boro-boro dengerin suara Roh Kudus. Ada masalah pasti kebingungan. Mesti bagaimana ya? Ini apa ya? Bukan tanya Tuhan. Seiring hidupmu sama Tuhan, ya harusnya lebih banyak kamu bertanya sama Tuhan, bukan tanya hamba Tuhan. Yang jadi Tuhan tuh Yesus, bukan hamba. Kalau ditanya kan boleh lewat medianya hamba Tuhan, betul. Tapi lihat, kamu lebih banyak mana nanyanya ke Tuhan apa ke hamba Tuhan. Itu juga membedakan rohanimu itu bagaimana. Apa dikit-dikit tanya hamba Tuhan, dikit-dikit tanya hamba Tuhan, dikit-dikit tanya hamba Tuhan. Terus Tuhan yang kamu sembah tuh kemana sebenarnya? Hidup apa mati di dalam hidupmu? Zaman sekarang banyak orang munafik. Kenapa? Waktu kamu dikasih tahu pesan Tuhan, belum tentu itu dari Tuhan. Kamu mesti uji lagi. Kenapa? Banyak orang disesatkan dengan hal-hal tersebut. Perangan ini segala macam, hidupnya nggak diurus. Makanya saya kemarin kalau ngajar,
Lu jangan ngomongin yang roh-roh yang di bumi lu nggak diomongin juga, itu juga salah saya bilang. Saya bukan nggak percaya roh, saya sangat percaya tentang namanya dunia roh. Dan saya juga sangat amat percaya tentang dunia nyata yang kita injek nih sekarang. Jangan ngomongin yang roh, yang ini nggak mau ngomongin juga. Dua-duanya harus seimbang. Kalau kamu cuma ngomongin yang roh, mati aja tinggal rohmu lepas. Ngadepin orang juga kamu harus bisa namanya beretika, sopan santun, berkata-kata. Ini yang jasmani, ngomongin juga. Jangan gayanya roh tapi ngomong ngawur-ngawur gitu loh. Saya nemuin banyak yang begitu. Hidupnya kacau balau. Disuruh pelayanan, wah kata Tuhan begini. Di belakang apa? Bikin status, minta uang segala macam. Saya temuin begitu. Katanya lu ngeroh. Minta duit. Nah Tuhan ngomong apa? Ya nggak tahu katanya dia. Ya di ayat 12, Roh Kudus akan memenuhi orang-orang yang berkenan yang mengikuti cara-cara Tuhan. Di dalam perkenanan Tuhan, itu banyak hal yang kadang-kadang saudara harus ngelakuin di luar nalar manusia. Bukan soal nggak berlogika, terkadang aturan manusia pun harus kamu langgar. Contohnya ya, jangan maksudnya lampu merah gue terobos gitu perapatan, wah katanya boleh, taunya ditabrak mati. Bukan begitu. Tuhan juga Tuhan yang berhikmat. Contohnya, terkadang kita mengikuti Yesus, ada hal yang mungkin secara manusia perlu kita langgar. Contohnya saya pernah namanya dulu ya, ini mungkin baru berapa minggu yang lalu saya pernah bersaksi. Saya pernah namanya disuruh awal bertobat, dapat tawaran ke Taiwan kerja. Hari itu saya udah bangkrut, udah butuh pekerjaan, butuh uang buat makan, butuh uang buat ngontrak, butuh uang buat beli baju, butuh uang buat bayar cicilan motor, butuh uang buat ini, buat itu, butuh uang. Dan satu sisi saya baru terima Yesus. Saya telepon satu hamba Tuhan ya sama Regi. Tuhan bilang begini sama saya. Engkau di bangsa ini bukan kebetulan. Aku memilihmu di bangsa ini karena aku ada rencana untuk di negeri ini, maksudnya di bangsa Indonesia. Lah terus Tuhan tawaran kerjaannya bagaimana? Saya butuh uang. Tolak, kasarnya begitu. Nah, secara manusia, aturan manusia apa ya? Kerja. Tapi saya disuruh ngapain? Tolak tuh kerjaan. Saya dididik 1 tahun persis. Di bulan Februari tanggal 14 apa 20, tanggal 10. Saya masih ingat tuh, masih ingatannya masih kuat. 10 Februari 2011 saya terima Yesus. 2012 tanggal 10 Februari saya terima pekerjaan. Apa kebetulan? Tanggalnya persis 1 tahun tepat saya keterima kerja. Bukan berarti Tuhan bilang lu gak boleh kerja dalam 1 tahun itu, terus lu gak boleh kerja selama-lamanya, ya gak gitu. Tapi maksudnya masa didikan itu mengikuti rencana Tuhan. Saya harus namanya tolak itu kerjaan yang dimana saya dihujat banyak orang Kristen hari itu. Lu pikir Tuhan akan berkati lu uang dari langit turun gitu, digituin saya. Dan terserah deh mau bacot lah apa deh saya bilang. Toh gue ngomong sama lu juga lu gak ngasih gue uang, pikir gue begitu. Pikir saya begitu. Saya ikutin rencana Tuhan. Kadang-kadang saya harus langgar itu. Bukan pelanggaran peraturan pemerintah, ya Tuhan suruh ngerampok, gak mungkin tuh. Itu setan bukan Tuhan. Ya saya harus langgar itu dan saya kerjain. Setahun saya dihina-hina orang. Tapi apa? Ngikutin Tuhan. Tanggal 10 Februari 2012 saya baru mulai masuk kantor. Ya, jadi jangan sampai namanya hidup kekristenan saudara didapati Tuhan apa? Munafik. Banyak orang kan begitu. Saya ulangi sekali lagi. Orang udah melayani berarti punya dasar firmannya untuk mengajar. Selingkuh, istri 2,
suami 2. Udah lepas dari judi, dijamah Tuhan, main judi lagi. Dulu mungkin pernah mengalami namanya main seks bebas. Udah di dalam Tuhan, seks bebas lagi. Sampai apa? Munafik. Jangan sampai malam hari ini saya cuma nyampein nih. Saya bukan marah-marahin saudara ataupun ya penonton di YouTube nanti yang mau dengar dan lain sebagainya. Enggak, koreksi hati kita. Bagaimana di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan bilang, lu munafik, masuk neraka. Saya nggak menghakimi ya, karena saya paling anti ngomongin kayak gitu sebenarnya. Tapi jangan sampai hidup kita ini tidak didapati perkenan Tuhan. Ya saya ngomongin tema ini karena hari Selasa atau hari Rabu pagi Tuhan bicara dengan hal itu di jam 5 apa setengah 6. Saya sering dapat suara tuh muncul di jam-jam segitu. Kadang-kadang jam 4 pagi, kadang-kadang setengah 6, kadang-kadang setengah 7, kadang-kadang jam 5. Muncul, mungkin Tuhan ada kesibukan lain-lain. Wah ini pertama dulu diomongin yang lain. Tapi saya sering itu dapat di jam-jam segitu. Jam 5 itu paling sering, setengah 6. Tuhan bicara. Nanti khotbah ini, ngomongin ini. Ya, yang hari ini saya sampaikan adalah Tuhan bilang, kemunafikan anak-anakku. Ayatnya mana Tuhan? Yang paling pusing itu cari ayatnya. Karena apa? Harus dijabarin. Tuhan kasih temanya, saya yang harus cari nih mana nih yang ketentuan yang Tuhan mau. Ya terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Tes. Siapa yang diberkati dengan firman-Nya? Wah, hari-hari ini kalau suami saya dapat dengan kata munafik, kalau saya kemarin waktu doa di hari Kamis, saya disingkapkan oleh Tuhan tentang seorang hamba Tuhan dengan segala kelicikannya, dan bagi saya itu adalah munafik. Sampai saya akhirnya minta maaf sama Tuhan dan saya menangis. Mungkin kalau ada yang tahu doa kemarin Kamis itu saya menangis karena saya dikasih lihat apa yang diucapkan hamba Tuhan itu kepada jemaat. Dan saya bilang kok bisa sejahat itu ya. Itu saya dibongkar semuanya sampai saya bilang Tuhan ampuni, Tuhan ampuni. Dan Tuhan bilang sama saya lepaskan berkat pengampunan. Itu bukan hamba Tuhan ecek-ecek bagi saya. Hamba Tuhan yang punya karunia ya. Bagi saya ya luar biasa lah. Tapi dibongkar semuanya apa yang sudah dia lakukan kepada jemaat dan kepada saya juga. Dan itu saya lihat banyak juga yang ada jemaat juga yang selalu bilang sama saya kalau bangun jam 3 Bu Regi. Oh ya, jam 3 hebat sekali kalau saya bilang gitu. Kalau saya sih nggak bisa jam 3 bangun karena saya juga kadang-kadang jam 3 belum tidur ya. Terus kata suami saya lebih sakti itu, lebih hebat. Dia lebih hebat. Jadi berarti. dia selalu bilang jam 3 dia doa, peperangan untuk ini buat keluarga segala macam. Tapi kalau saya lihat buahnya tidak ada. Maaf bukan saya menghakimi, tapi lebih ngeri lagi bagi saya karena apa? Munafik. Dan dia kadang-kadang gini loh, kita bangun mesbah ya, berdoa, kita baca firman, tapi kalau kau masih memusuhi sesamamu buat apa? Percuma, mendingan gak usah ibadah, gak usah bangun mesbah. Tapi kau masih marah dan masih menyimpan dendam buat apa? Dan itu saya disingkapin loh, saya udah lupa loh sebenarnya itu. Tapi tiba-tiba di telinga saya ada dengar gini, saya selalu bangun jam 3 Bu Regi loh. Oh ini kan suaranya siapa gitu ya. Oh saya bilang oh begitu ya. Itu munafik. Yuk kita banyak baca firman, kita berdoa dan menyembah tapi jangan munafik ya jadi orang. Hari-hari ini hati-hati saudara. Kalau kau banyak menyembah, baca firman, tapi hidupmu tidak pernah berdamai dengan siapapun, dan kamu tidak mau mengenal hati Tuhan, hati-hati. Seperti ini juga nih, Indonesia sekarang lagi ekstrim ya cuacanya, dan saya lihat juga di luar negeri juga lagi banyak ekstrim. Tapi coba kalau disuruh doa, gak mau kan? Doa penyembahan,
doa untuk bangsa, terus keluarga katanya banyak macam-macam, toh tidak ada yang mau doa. Mereka maunya taunya gini aja, ya tolong doain dah biar bangsa Indonesia semua baik, keluarga baik, cuma nitip doa. Nah itu munafik. Kenapa gak mau bayar harga seperti Musa naik ke gunung dan berbicara kepada Tuhan? Kenapa gak mau kita bersekutu satu dengan yang lain, kita menjerit kepada Tuhan? Apa sih yang mau disombongkan dalam kerohanian? Ingat ya, kerohanian tidak ada untuk disombongkan, tidak ada menang atau kalah. Karena ujungnya nanti baru kita akan tahu siapa menang, siapa kalah. Di saat kita akan mengalami one by one, kita akan dihakimi. Hineni tidak merasa benar, tidak merasa baik. Kita banyak kekurangan, nyembah aja juga saya banyak kekurangan kok. Tapi yuk mulai dengan kekurangan ini kita lakukan yang terbaik buat Tuhan. Tidak butuh suara yang bagus, tidak butuh pemain keyboard yang bagus atau pengkhotbah, tidak. Tapi lakukan dengan hati saudara, hati di dalam Tuhan. Miliki hati Yesus, jangan miliki hati hamba Tuhan. Percayalah, mengikuti hamba Tuhan nol. Tapi ikut Yesus, ngalamin Yesus begini. Ya, itu aja dari saya. Dan di layar ada nomor rekening BCA untuk pelayanan Hineni. Bagi saudara yang mau menabur, mau perpuluhan, mau menabur atau persembahan khusus silakan. Ya, terima kasih untuk semua siapapun yang menabur. Saya tidak tahu dan saya tidak pernah mengecek di nomor rekening. Bagi saya doa selalu dalam nama Tuhan Yesus ada. Itu karena saya percaya itu dari Yesus. Ya, yuk kita siapkan hati kita saudara. Kita menyembah dengan lagu menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Dari awal Tuhan ku mau, Tuhan ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni Tuhan. Tuhan ku mau makan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu,
terindah dalam kehidupan kami adalah menyenangkan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau bertanya kepadamu Tuhan, apa yang mau menyenangkan hati-Mu, supaya kami perbuat dan Engkau bersuka cita Bapa di sorga. Roh Kudus, saat ini ajari kami Bapa punya sikap hati yang tulus Bapa. Tidak ada kemunafikan dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak bercampur dengan dunia Tuhan, atau menyenangkan dunia, tapi menyenangkan hati-Mu Bapa dengan hati yang murni dan tulus di hadapan-Mu Roh Kudus. Ampuni Bapa setiap kemunafikan dalam setiap ibadah, dalam setiap pertemanan, dalam setiap sikap atau apapun Bapa yang Kau dapat di dalam kehidupan kami. Dan ajari kami Bapa dengan melayani dengan hati yang sungguh-sungguh dan hineni Bapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Roh Kudus, saat ini biarlah setiap firman Bapa yang sudah ditabur itu tumbuh di tanah yang subur Tuhan. Dan ajari kami Bapa, sekali lagi kami minta ajari Roh Kudus. Kami punya sikap hati yang benar Bapa di hadapan-Mu dan bagi sesama Tuhan Yesus. Dan kami melayani Bapa dari hati yang sungguh-sungguh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Tegur setiap kami Tuhan, kalau kedapatan setiap kemunafikan dalam kehidupan kami, sehingga kami terus memperbaiki hari demi hari Bapa di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapa setiap penyembahan. Biar Engkau yang menyempurnakannya Tuhan, karena Engkau paling sempurna. Kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Roh Kudus, karena ini semua milik-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus, saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami minta belas kasihan-Mu Bapa untuk bangsa kami. Engkau melihat setiap jeritan setiap anak-anak-Mu. Bapa, berikan Bapa air-Mu Bapa, tetesan air-Mu Bapa dari sorga. Biar Roh Kudus tidak ada kekeringan Tuhan. Biarlah setiap panen Bapa semuanya juga boleh berbaik ya Tuhan, bisa berbuah ya Tuhan. Dan setiap Bapa panen Bapa biarlah menyenangkan juga hati-Mu dan menyenangkan hati manusia Bapa, di mana Bapa karya-Mu yang indah Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, berkati Bapa dengan air ya Bapa, karena Engkaulah sumber air itu Roh Kudus. Berikan Bapa keseteduhan Bapa dan kesejukan Tuhan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami mau berdiri buat bangsa kami Tuhan. Biarlah cawan murka-Mu Bapa semua Bapa dibuang ya Tuhan, tapi biarlah cawan penyembahan Bapa, cawan doa terus Bapa naik di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, kami minta belas kasihan-Mu Bapa di tempat ini. Kami tidak jumlah banyak, dengan jumlah sedikit ini Bapa kami datang kepadamu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ya ratakan nama ya rapapatakarabasakana, ya ratakan nama ya rapapatakarabasakana. Kiranya Roh Kudus Kau tidak melihat setiap kemunafikan manusia. Kiranya Kau Roh Kudus tidak melihat Bapa setiap kejahatan dari anak-anak-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau tidak melihat Bapa setiap apapun yang sudah dikerjakan tidak menyenangkan hati-Mu. Tapi biarlah saat ini Roh Kudus murka-Mu Bapa, murka-Mu Bapa pembalikan Roh Kudus menjadi cinta-Mu ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Biarlah Bapa semuanya Bapa Indonesia boleh dipulihkan Bapa. Biarlah cuaca Bapa tidak ekstrim lagi Tuhan, tidak panas Bapa, tapi biarlah ada kesejukan dan ada air hujan-Mu Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Roh Kudus. Ampuni Tuhan setiap dosa anak-anak-Mu, ampuni setiap dosa gereja Bapa, ampuni setiap Bapa gembala, ampuni Bapa setiap pendoa, ampuni Bapa setiap penginjil, siapapun Bapa mereka yang punya jawatan Bapa, ampuni Tuhan. Tapi biarlah saat ini Bapa kami berdamai dengan Engkau dan kami didamaikan oleh Engkau. Roh Kudus berkaryalah Roh Kudus, saat ini kami menjerit buat bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami ada shalom Tuhan, dan bangsa kami Bapa, oh Roh Kudus ada cinta-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Bapa untuk setiap gereja Tuhan. Biarlah gereja kembali dengan kasih mula-mula. Biarlah gereja kembali Bapa dengan panggilannya. Biarlah gereja kembali kepada firman yang benar Bapa yang Kau berikan Bapa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap gembala. Biarlah gembala Bapa semua bertobat dan kembali kepadamu Bapa, punya roh takut akan Tuhan. Dan kami berdoa Bapa untuk setiap keluarga, pulihkan setiap keluarga Tuhan. Hal yang terindah Tuhan, keluarga dipulihkan Bapa, suami istri Bapa bergandengan tangan, dan anak-anak juga Bapa datang kepada orang tua, dan orang tua Bapa mengasihi anak-anak Bapa dan memberkati anak-anak ya Roh Kudus. Tidak ada Bapa anak-anak yang terhilang, khususnya anak-anak muda. Kami mohon campur tangan-Mu Tuhan, berkati Tuhan setiap anak-anak muda. Biarlah Bapa segala roh LGBT Bapa, seks Bapa semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa yang terikat Bapa dengan perjudian Bapa, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus biarlah saat ini Roh Kudus Engkau berkarya Roh Kudus. Kami mohon campur tangan-Mu Bapa dari
Sabang sampai Merauke Bapak, biar Engkau berkarya sehingga anak-anak muda bangkit Bapak untuk menyenangkan hati-Mu, baik mereka menyembah, baik mereka menari, baik mereka menyatakan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Oh Roh Kudus, kiranya Roh Kudus sukuna kalapatak karabasakana, urata kalapatak karabasakana kalabase, urata kalabalabalukuna kalabasakana, urata kalabase. Dekap mereka dengan cinta-Mu Tuhan, biar orang tua juga Bapak mengerti akan isi hati-Mu Tuhan, kembali kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohon campur tangan-Mu Bapak bagi setiap keluarga, bagi setiap anak muda dan bangsa kami, begitu juga dengan pemerintahan Bapak bangsa Indonesia. Biarlah Bapak punya roh takut akan Tuhan, segala roh korupsi Bapak semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, roh perselingkuhan Bapak semua dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus saat ini juga Bapak pemerintahan Bapak Indonesia kembali Bapak dengan pemerintahan sorga Bapak yang dipimpin oleh Engkau ya Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami memberkati siapapun yang ikut Zoom Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang Bapak yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami percaya Kau turut bekerja dalam segala hal. Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan apapun yang menjadi kerinduannya Bapak, biarlah mereka mengalami Engkau ya Tuhan. Yang butuh pekerjaan, yang butuh Bapak untuk Bapak kesembuhan Bapak, yang butuh juga Bapak untuk berkat ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang melakukan setiap bisnis juga Bapak, Engkau yang memimpin Bapak, sehingga Bapak semua bisnis Bapak boleh berjalan sesuai dengan apa yang Kau mau. Untuk yang kuliah juga biar Bapak semua berjalan Bapak sesuai dengan koridor-Mu ya Roh Kudus, karena kami percaya Tuhan, setiap kami bekerja, setiap kami kuliah, setiap kami pelayanan, kami berjalan dalam urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar ibadah Zoom ini akan selesai. Kami percaya doa kami sudah Kau dengar dan kami sudah mendapatkannya, setiap jawaban doa Tuhan Yesus. Tapi biarlah sekali lagi kami tidak mau mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Bapak sekali lagi kami memuliakan nama-Mu. Kami hanyalah hamba-hamba-Mu yang bodoh Bapak, yang tidak berguna ini Tuhan Yesus. Urapi juga setiap kami Bapak. Sekali lagi yang kami rindukan adalah jaminan-Mu Tuhan dan perkenanan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Bapak kami mau menerima segala berkat-Mu. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Bapak, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Hal yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan, kami menerima jaminan-Mu Tuhan. Angkat kami Bapak di saat Bapak Engkau datang Bapak, dan angkat kami Bapak di awan-awan permai. Jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus, orang yang berdosa ini. Dan kami juga diberkati Bapak berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Kami juga diberkati Bapak dengan berkat prematur Bapak, juga kami juga menerima berkat kota ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi setiap kami Tuhan, biarlah kami diberkati untuk memberkati. Sekali lagi Bapak, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Tuntun setiap hidup kami Roh Kudus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Oh ya, untuk ibadah TikTok memang berhenti karena karena di ban, bukan dari pihak kami tapi dari pihak TikTok. Nanti kalau dia bilang sih katanya seminggu, tapi belum tahu ini kapan dibukanya. Oke ya, terima kasih.